Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru yang luar biasa? Saya Arihanto dari SD Negeri 008 Sungai Kuning, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi saya sebagai tenaga pendidik terhadap filosofis pendidikan nasional, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki makna menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, pengajaran memiliki arti proses yang menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri, yang digunakan oleh pendidik dalam mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, dan informasi kepada peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui arti dari dua kata tersebut, maka dapat kita asumsikan bahwa pengajaran merupakan bagian dari komponen sebuah pendidikan. Karena proses pendidikan memiliki makna yang jauh lebih kompleks dari sekedar pengajaran. Sebelumnya, saya menganggap tugas saya sebagai pendidik hanya sekedar menyampaikan materi semata, tidak mempedulikan apakah anak murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan. Saya hanya fokus untuk menghabiskan materi pembelajaran di tiap semesternya. Saya hanya fokus agar anak-anak murid saya mendapatkan nilai di atas KKM. Tak jarang saya kesal jika nilai mereka berada di bawah KKM setelah pelaksanaan evaluasi pelajaran. Setelah perlahan memahami apa yang menjadi keinginan Ki Hajar Dewantara terhadap kami para pendidik, saya merasa memiliki banyak sekali kekurangan. Selama ini saya tidak pernah mengenali secara utuh siapa dan bagaimana karakter dan kepribadian peserta didik saya. Lalu selama ini saya hanya fokus pada kemampuan kognitif semata, tanpa saya sadari masih banyak hal-hal luar biasa dari seorang murid yang harus saya tuntun perkembangannya. Saat mengajar di kelas, saya sering mengabaikan perasaan murid-murid saya. Apakah mereka gembira dengan proses pembelajaran saat itu, atau merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya lakukan? Selama ini, saya hanya menggunakan media belajar seadanya, dan hanya menggunakan metode dengan pola teacher center. Dan tak jarang, saya sering meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang pendidik, karena kurang efektifnya saya dalam membagi waktu antara tugas tambahan yang dibebankan sekolah kepada saya, dan tugas utama saya sebagai pendidik. Saya merasa kehilangan momen untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak murid saya. Melihat semua kilas balik yang telah saya lakukan sebagai seorang guru selama ini, serta setelah saya mencoba memahami bagaimana sejatinya seorang pendidik yang diharapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya menyadari satu hal. Saya belum menjadi pendidik yang benar-benar mendidik. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, namun mereka sebagai subjek dari pembelajaran. Dengan makna bahwa murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Sebagai seorang guru, seharusnya saya lebih ikhlas dan sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Sebagai seorang ayah dari anak-anak di sekolah, saya harus mempelajari karakter-karakter murid saya. Saya harus menyadari setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus bisa menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ada beberapa hal yang harus segera saya terapkan dan saya lakukan,
sebagai bentuk perubahan diri saya atas semua kekurangan yang terjadi di masa lalu. Saya akan menerapkan konsep pendidikan abad 21 dengan 4 kompetensi dasar, yaitu berpikir kritis dalam penyelesaian masalah, kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan bekerja sama. Dengan harapan mereka memiliki keterampilan-keterampilan abad 21 yang penting bagi mereka. Lalu saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, agar pembelajaran tidak menjadi suasana yang membosankan dan tidak menggembirakan. Yang terakhir, saya akan menyusun waktu agar lebih efisien, sehingga saya dapat mengemban tugas yang diberikan kepada saya tanpa harus meninggalkan tugas lain. Dengan menyadari kelemahan diri, merupakan cara terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadian kita. Ketika kita mampu mengakui kelemahan-kelemahan kita, maka kita memiliki kesempatan untuk mengatasinya dan menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Akhir kata, tetap semangat, salam bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.